Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Bantu Belajar Matematika Fisika. Kali ini kita masuk ke part 3 untuk materi kelas 9. Ya, sebelumnya silahkan di like dulu, kemudian subscribe, dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya. Oke, masih di sistem reproduksi pada manusia. Di part terakhir, part 3, yang akan kita bahas yang pertama adalah proses kehamilan. Seperti apa sih kehamilan ini ya? Nah, kehamilan terjadi setelah terjadinya fertilisasi dan membentuk zigot. Ya, di part kemarin atau di part 2 kita sudah membahas bahwa fertilisasi terjadi ketika adanya sel sperma dan sel telur yang bertemu di tuba Fallopi dan membentuk zigot. Nah, itu adalah awal terjadi kehamilan. Setelah zigot terbentuk, zigot langsung membelah diri menjadi 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Ya, kita sudah pelajari bahwa pembelahan sel tujuan utamanya yang salah satunya adalah untuk terjadinya proses reproduksi. Nah, ini yaitu terjadinya di sini. Seperti itu ya. Yang ketiga, dalam waktu bersamaan dinding rahim menebal penuh dengan pembuluh darah siap menerima zigot. Karena tadi akan terjadi implantasi, maka seperti itu. Selanjutnya zigot menempel pada dinding rahim untuk berkembang. Oke, perubahan zigot itu diantaranya yang pertama, zigot akan berubah menjadi morula, kemudian menjadi blastula, kemudian menjadi gastrula, kemudian menjadi embrio, dan yang terakhir adalah menjadi fetus atau janin. Ya, jadi itu adalah definisi singkat dari proses kehamilan. Selanjutnya kita masuk ke bayi kembar. Ya, bayi kembar itu ada 3 jenis. Yang pertama kembar dizigotik atau fraternal, yaitu terjadi karena zigot-zigot yang terbentuk berasal dari sel telur yang berbeda. Ya, jadi ketika fraternal, karena ovarium itu ada 2, ya dua-duanya melakukan atau terjadi proses ovulasi secara bersama, sehingga keluarlah 2 sel telur. Akibatnya dari 2 sel telur tersebut sperma yang membuahi itu ada 2, sehingga terjadilah fertilisasi 2 kali ataupun 2 di tuba Fallopi bagian kanan dan kiri dan membentuk zigot. Nah, zigot yang terbentuk ada 2 sehingga dua-duanya menempel di rahim dan terjadilah kembar dizigotik atau fraternal. Yang kedua adalah kembar monozigotik. Kembar monozigotik terjadi ketika sel telur tunggal terbuahi dan membentuk satu zigot. Dalam perkembangannya zigot membelah menjadi embrio yang berbeda. Nah, kalau kembar monozigotik, satu sel telur, satu sperma dibuahi jadilah zigot. Nah, zigot itu membelah menjadi 2. Ya, jadilah namanya kembar identik atau kembar monozigot. Yang ketiga adalah kembar siam. Kembar siam itu adalah keadaan kembar monozigotik yang gagal terpisah. Jadi kembar identik yang harusnya si zigot tadi memisah secara sempurna, kembar siam itu dia gagal terpisah, akhirnya menempel. Seperti itu ya. Banyak mungkin kita sering mendengar di berita ada bayi nempel dan sebagainya. Nah, itu adalah kembar siam. Oke, selanjutnya masuk ke penyakit pada sistem reproduksi. Nah, penyakit itu disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama adalah bakteri, yang kedua adalah virus, dan yang ketiga adalah jamur. Ada apa saja penyakitnya? Oke, kita masuk. Yang disebabkan oleh bakteri, yang pertama adalah sifilis. Merupakan penyakit sistem reproduksi yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum dan menyerang alat reproduksi dan ditularkan melalui hubungan seksual. Ya, nama lain dari sifilis itu biasanya orang menganggap ataupun menyebutnya adalah raja singa. Oke, yang kedua adalah gonorrhoe, merupakan penyakit kencing nanah yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae yang menyebabkan kemandulan dan ditularkan melalui hubungan seksual. Ya, jadi sifilis dan gonoru atau gonorrhoe itu rata-rata diakibatkan oleh pergaulan yang salah. Biasanya diakibatkan oleh hubungan seksual bebas atau free sex ya. Oke, selanjutnya yang disebabkan oleh virus, yang pertama AIDS ya, merupakan penyakit sistem reproduksi yang disebabkan oleh virus HIV ya. Jadi nggak ada penyakit HIV
adanya AIDS. HIV itu adalah nama dari virus AIDS-nya. Ya, menyerang sistem kekebalan. Biasanya ditularkan oleh yang pertama adalah hubungan seksual, yang kedua transfusi darah, dan yang ketiga adalah penggunaan jarum suntik secara bersama. Ya, selain AIDS, yang disebabkan oleh virus adalah herpes genitalis, merupakan penyakit sistem reproduksi yang disebabkan oleh virus herpes simplex yang menyebabkan gatal-gatal pada organ reproduksi, ya, dan ditularkan melalui hubungan seksual juga. Ya, biasanya merah-merah gatal, ya, seperti campak, ya, seperti itu ya, tapi di bagian area organ reproduksi. Selanjutnya yang ketiga yang disebabkan oleh jamur, ya, yang paling sering kita dengar adalah keputihan. Merupakan penyakit sistem reproduksi yang disebabkan oleh jamur Candida albicans, menyerang reproduksi pada perempuan akibat kurang menjaga kebersihan organ dalam dan biasanya banyak ditemukan pada penderita penyakit gula. Kenapa pada penyakit gula? Karena jamur sangat suka dengan yang manis atau berbau gula. Seperti itu ya. Nah, itu adalah penyakit-penyakitnya. Selanjutnya, cara atau kiat menjaga kesehatan organ reproduksi. Yang pertama, membersihkan organ reproduksi dengan antibakteri. Ya, maksudnya apa? Sabunnya adalah sabun yang antibakteri, bukan sabun-sabun yang wangi. Nah, karena wangi biasanya akan mengundang bakteri dan jamur. Apalagi di tempat yang lembab. Oke, yang kedua, pakai handuk yang lembut, kering, bersih, dan tidak berbau atau lembab ketika mengusap organ reproduksi. Ya, jadi menggunakan handuk yang lembut, bersih, ya, jangan sampai handuk kotor, nanti akan bercampur. Ya, apalagi daerah organ wanita itu kan lembab karena tidak terjangkau oleh udara dan dia akan lembab seperti itu dan sangat mengundang bakteri dan virus. Yang ketiga, memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat. Ya, jadi bahannya katun yang bisa menyerap keringat, jangan sampai sudah basah oleh keringat masih dipakai juga, itu akan mengundang bakteri dan virus, apalagi jamur. Selanjutnya, pakaian dalam diganti minimal 2 kali dalam sehari, ya, 2 kali dalam sehari, bukan 2 hari sekali, diingat itu. Selanjutnya, bagi perempuan, sesudah buang air kecil, membersihkan alat kelamin sebaiknya dilakukan dari arah depan menuju belakang, agar kuman yang terdapat pada anus tidak masuk ke dalam organ reproduksi, ya, karena anus itu bagian belakang dan tempat keluarnya feses atau kotoran itu sangat rentan banyak sekali jamur, bakteri ataupun virus. Jadi harus dari depan ke belakang gitu ya. Nah, itu saja materi bab 1 untuk kelas 9, berarti selesai di 3 part atau part 3 ini. Terima kasih.